Jadi Kabinet 2009 harus bernama Kabinet Kedaulatan Pangan. Itulah masyarakat madani, itulah masyarakat madaniyah. Jadi Islam yang kita terapkan dengan syariatnya, saya setuju, syariat Islam yang kita terapkan adalah syariat Islam madaniyah. Gitu. Yaitu bercocok tanam, berhubungan satu sama lain antara orang Yahudi, orang animis, orang Kristen, Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, berhubungan berkomitmen, berdebat, terus bikin keputusan sampai menjadi Piagam Madinah 47 pasal itu dan seterusnya. Itulah syariat Islam. Kalau sholat itu tidak boleh diambil alih oleh negara. Sholat itu perintah Tuhan. Nabi pun tidak berhak memerintahkan sholat kepada siapapun saja. Itu teman sekalian. Jadi jangan diambil alih. Jangan terus negara mewajibkan Anda sholat. Gusti Allah kayak apa awakmu? Kan begitu. Itu haknya Tuhan. Take it or leave it. Kan begitu. Itu haknya Tuhan. Saya tidak mau disuruh siapapun untuk sholat kecuali Allah. Even Nabi Muhammad tidak mau saya. Kalau Nabi Muhammad nunkon dikongkon Gusti Allah sendiri, dia ngasih tahu bahwa saya disuruh. Nah, saya sholat. Nah, nanti teman-teman sekalian, nanti akan sampai kepada ada satu struktur yang sangat penting yang nanti mudah-mudahan terjelaskan setelah saya menjelaskan poin-poin ini ya. Tolong diingatkan mengenai bahwa yang berhak itu Allah, ya. Allah. Itu namanya ibadah makhluk, tapi ini bukan pengajian dan pengajian seperti ini jangan sampai keluar di Istiqlal, di televisi dan seterusnya. Nanti terlalu cepat pinternya orang Indonesia, nanti rusaknya agak terlalu tidak lama ya. Kita butuh kerusakan lebih lama. Jihad, ya, jihad itu semua orang. Kalau seorang aktivis kayak Iwan, dia mujtahid, dia mujahid, straight mujtahid, karena yang dia lakukan adalah jihad dalam aksentuasi intelektual yang namanya ijtihad. Tapi kalau Andre itu mujtahid tetapi dalam konteks spiritual, karena yang dia lakukan adalah jihad mujahadah, bukan jihad ijtihad. Ini mujahadah spiritual. Nah, itu dia mujahadah. Kalau Mbah Surip itu enggak, Mbah Surip itu adalah makhluk yang sudah oleh Allah tidak bisa ditempatkan dimanapun. Artinya dia bisa bertempat dimanapun karena dia sudah tingkatnya frekuensi. Itu makhluk kalau dalam istilahnya Sabrang laserta namanya. Dia seharusnya tidak hidup di tim tapi di bawah tanah 400 meter. Jadi melengkuk bunyi nyelengkuk sampean. Ya, itu jihad Islam seterusnya, dan ada banyak istilah-istilah Islam lagi yang kemudian saya jadikan wacana di gereja-gereja, dan ada banyak hal yang saya sampaikan di sana sehingga mereka menjadi segar ketika memberikan misa, karena selama ini kan misanya kering dan seterusnya gitu. Nah, mulai tak kasih misalnya hari pertama kita pentas di gereja Triumfator namanya, dan saya ngomong, mereka tanya mengenai terorisme segala macam. Ya karena teroris itu kan sukanya makan padi, maka mereka jadi teroris. Mereka, oh makan padi? Ya kalau di sini makan gandum. Loh, terus saya tanya, you know rice? Oke, ya saya know, dia bilang gitu. Oke, you eat rice? Yes I do, I eat rice. Tapi rice ini kan belum jelas. Rice ini sego, nasi, apa beras, apa padi. Dalam bahasa Inggris sama semua. Nah, hanya orang Indonesia yang bisa menjelaskan. Kalau kamu menjalankan agama, tolong padinya ditutuse, dimasukkan ke hiler apa pabrik untuk jadi beras. Setelah jadi beras, dipususi, diliwat, baru badoken. Nah, ini padi sudah dimakan, ya mesti nyamuk sampai ya.
Jarang kepang mangan pari, kan gitu kan. Nah, jadi agama, ilmu atau apapun itu mesti ditutu, mesti diijtihadi, dimujahadai. Jangan dimakan sebagai padi, difikirin, ya dicari bener lah, secara ilmiah gitu loh, dicari bener. Terus ada lagi di gereja lain saya bilang gini loh, ada kata-kata mutiara, cintailah istrimu dan hormatilah istri tetanggamu. Jangan dibalik. Cintailah istri tetanggamu, hormatilah istrimu. Rusak kan dunia kan? What is the relation between this and religion? Loh ya, agama itu kadang-kadang mudah memahami kalau kita ibaratkan istri. Agama itu seperti istri, jadi kamu punya istri sendiri, saya punya istri sendiri, dan ada beberapa persyaratan di dalam pergaulan sosial. Saya tidak perlu tahu berapa ukuran BH istrimu, betul enggak? Itu nggak usah dirunding, nggak usah ada dialog antar pemakai BH, ya nggak usah. Nggak perlu, jadi dialog antar agama itu tidak perlu. Tapi dialog budaya, dialog ekonomi, dialog sosial antar pemeluk agama sangat perlu. Tapi kalau dialog teologi tidak perlu, sudah biarin aja dia Kristen, biarin dia Buddha, biarin dia Islam, biarin. Itu istri masing-masing dan tidak perlu dipertandingkan istri siapa yang pantatnya lebih besar. Kan begitu kan? Oh, baru ketawa cekikian, iya. Wah, hari ini saya lebih cinta kepada istri saya. Akhirnya mereka segan, karena kita hanya di Indonesia ada istilah-istilah seperti itu. Bukan enggak karu-karuan gitu. Tuh, teman sekalian. Nah, itu contoh-contoh saja. Nah, pada suatu hari setelah Kiai Kanjeng pulang, saya ke Berlin sama Novia. Saya via dengan pekerjaannya sendiri, saya datang ke kuburan-kuburan. Salah satu yang saya datangi kuburan Raja Prusia. Saya SMS Andri langsung, Raja Prusia itu adalah Raja Barbar. Ya, raja masyarakat barbar. Saya kepingin tahu kuburannya, ternyata kuburannya di belakang Masjid Turki, dan situ campur sama, ya ada kuburan Katolik, kuburan Kristen, kuburan Yahudi, kuburan Islam, kuburan animis. Cuman uniknya itu semua arahnya ngikut Islam.